Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas terbaru, yaitu Scope Manajemen Proyek Pengembangan Aplikasi Kampus, yaitu Kampus One Mobile App. Di sini bersama saya Rafansya Widianto dengan NIM 2412500833. Kemudian ada Saya Fani Ernanda Bersinuraya dengan NIM 2412501153. Saya Iqmal Prasetyawan dengan NIM 2412500643. Nama saya Akram Diodin dengan NIM 2412500585. baik, selanjutnya pada bagian A, yaitu Project Scope Statement. Sebelum kita membangun apapun, kita harus sepakat dulu apa yang kita bangun, untuk siapa, dengan batasan apa, dan sampai mana batasnya. Itulah fungsi Project Scope Statement. Pada informasi proyek ini bernama Campus One, disponsori langsung oleh Rektorat, dikerjakan dalam 6 bulan dengan anggaran 750 juta. Dua angka ini akan terus kita sebut sepanjang presentasi karena menjadi pagar utama semua keputusan kita. Pada bisnis objek, target kita bukan sekedar meluncurkan aplikasi. Target kita adalah meningkatkan kepuasan mahasiswa sebesar 30% dalam 1 tahun setelah go live. Angka 30% ini terukur bukan sekedar meningkatkan kepuasan. Artinya, ada evaluasi nyata setelah proyek selesai. Kemudian 1 tahun setelah implementasi, keberhasilan proyek tidak diukur saat aplikasi diluncurkan 1 tahun, tapi 1 tahun kemudian. Ini mengubah cara kita memprioritaskan fitur. Kemudian pada poin ketiga, yaitu deliverable utama. Banyak orang berpikir proyek ini cukup dengan meluncurkan aplikasi, tapi deliverable kita ada 8, mulai dari modul autentikasi, akademik, keuangan, administrasi, notifikasi, profil, infrastruktur, deployment, hingga dokumentasi teknis dan user manual. Pada D07 di ID D07, deployment ke App Store dan Play Store yang dilupakan, tapi butuh waktu dan proses approval yang tidak singkat. Poin D08, yaitu dokumentasi, sering dianggap remeh, padahal ini kunci handover ke Direktorat IT. Kemudian pada poin 4, yaitu in scope, terdapat 7 fitur yang disepakati untuk masuk, dan ada 5 hal yang secara eksplisit kita nyatakan tidak akan dikerjakan. Keduanya sama-sama penting. Untuk in scope, 7 fitur ini sudah cukup untuk mencapai bisnis objektif kita: integrasi jadwal, nilai, tagihan, surat, notifikasi, dan profil dalam satu aplikasi. Kemudian untuk out of scope, yaitu poin 5, terdapat payment, gateway, marketplace, chat, video conference, dan alumni network. Semua ini tidak kita kerjakan di fase ini, dan sudah disepakati bersama sejak awal. Kemudian pada poin 6, yaitu project constraints, kita bekerja dalam 5 batasan nyata, yaitu waktu 6 bulan yang tidak bisa diperpanjang, anggaran 750 juta yang tidak bisa ditambah, hanya 3 analis internal, 5 developer dari vendor, dan
wajib integrasi dengan sistem SSO yang sudah ada. Constraints inilah yang menjadi alasan utama mengapa hampir semua change request besar harus ditolak atau ditunda. Bukan karena idenya tidak bagus, tapi karena secara matematis tidak muat dalam kontak yang sudah kita miliki. Kemudian pada poin 7, assumption, kita berasumsi bahwa API SSO sudah terdokumentasi. Data dari Biro Akademik dan Keuangan sudah tersedia dalam format yang bisa digunakan vendor. Vendor sudah berpengalaman dan mahasiswa punya smartphone yang kompatibel. Jika salah satu asumsi ini tidak benar, misalnya ternyata API SSO belum ada dokumentasinya, maka ini bukan lagi asumsi, ini menjadi risiko aktif yang harus segera deeskalasi ke sponsor. Artinya, proyek ini bisa terlambat bukan karena developer yang lambat, tapi karena fondasi yang diasumsikan ternyata belum siap. Kemudian scope statement di bagian A ini adalah dokumen yang hidup sepanjang proyek. WBS kita di bagian C dibangun dari deliverables-nya, acceptance kriteria di bagian D mengacu pada in-scope-nya, dan setiap change request di bagian E dievaluasi dengan mencocokkan ke constraints dan out of scope yang sudah kita sepakati di sini. Tanpa scope statement yang kuat, proyek ini tidak akan punya kompas. Dengan scope statement yang kuat dan yang terpenting yang disepakati dan ditandatangani semua stakeholder, PM punya otoritas penuh untuk menjaga arah proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian B. Oke, berikutnya bagian B, saya akan membahas tentang requirements collection. Bagian ini berisi 12 functional requirements atau kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil wawancara dan analisis kebutuhan stakeholder. ID yaitu kode kebutuhan, stakeholder yaitu pihak yang membutuhkan fitur tersebut, deskripsi requirement-nya, penjelasan kebutuhan sistem, prioritas itu tingkat kepentingan, ada high dan medium, dan kategori atau kelompok fitur. Di sini ada 12 requirement. Yang pertama yaitu login SSO kampus. Stakeholder-nya yaitu direktur IT, di mana sistem harus menyediakan fitur login menggunakan akun resmi melalui kampus melalui akun resmi kampus melalui single sign-on atau SSO. Artinya mahasiswa tidak perlu membuat akun baru karena cukup memakai username dan password kampus. Prioritasnya itu termasuk dalam high. Yang kedua ada token JWT. Penjelasannya, karena sistem harus menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk menjaga keamanan sesi login. Jika pengguna tidak aktif selama 30 menit, sistem akan otomatis logout. Aplikasi. Alasannya untuk mencegah penyalahgunaan akun saat pengguna lupa logout. Yang ketiga yaitu menampilkan jadwal kuliah. Stakeholder-nya yaitu kebutuhan utama mahasiswa setiap hari. Berikutnya yang keempat yaitu menampilkan nilai akademik. Stakeholder-nya
ada 5, yaitu informasi tagihan SPP. Stakeholdernya mahasiswa dapat mengetahui kewajiban pembayaran secara jelas. Yang keenam, yaitu stakeholdernya biro akademik. Sistem ini menyediakan form digital untuk pengajuan surat aktif kuliah. Mahasiswa juga dapat melihat status proses pengajuan. Sistem ini termasuk ke dalam prioritas medium dan kategori administrasi, karena mempermudah proses administrasi tanpa datang langsung. Yang ketujuh, yaitu push notification akademik. Stakeholdernya direktur IT. Sistem ini harus mengirim notifikasi otomatis terkait UTS dan UAS, libur kampus, pengumuman penting, dan termasuk ke dalam prioritas high kategori notifikasi karena informasi penting harus cepat diterima mahasiswa. Yang kedelapan, yaitu sistem ini adalah informasi identitas pengguna dalam sistem. Yang kesembilan, yaitu tersedia di Android dan iOS. Stakeholdernya rektorat atau direktur IT. Aplikasi ini harus dapat digunakan pada Android minimal versi 8, prioritas high, dan kategori platform. Alasannya agar mahasiswa yang ke-10, yaitu menangani 5.000 konsulen users, stakeholdernya direktur IT. Sistem ini harus mampu melayani minimal 5.000 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa yang besar, termasuk dalam prioritas high kategori performa. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem saat banyak pengguna login secara bersamaan. Yang ke-11, mode offline. Stakeholdernya itu mahasiswa. Aplikasi dapat digunakan secara offline untuk fitur yang sudah tersimpan atau change, seperti jadwal kuliah, nilai, prioritas, medium. Kategorinya usability, alasannya karena membantu mahasiswa saat tidak memiliki koneksi internet. Yang terakhir, yaitu sinkronisasi data otomatis. Stakeholdernya ada biro akademik. Data jadwal dan nilai harus tersinkronisasi otomatis dengan sistem akademik kampus setiap 1 jam sekali, termasuk ke dalam prioritas medium kategori integrasi. Alasannya karena agar data selalu terbaru dan akurat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian C. Bagian ini kami membuat work breakdown structure atau WBS. Gunanya yaitu pemecahan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya pastinya lebih mudah dikelola. Pada WBS ini kami susun hingga level 3, yang mana level 1 yaitu keseluruhan proyek, level 2 adalah tahapan utama proyek, level 3 yaitu detail pekerjaan yang lebih spesifik. Kemudian PIC yaitu sebagai penanggung jawab. Pada level pertama, keseluruhan proyek yaitu Campus One Development. Kemudian level 2, tahapan utama planning, yang detail pekerjaannya yaitu ada define project scope dan objectives. Oke, pada bagian C, di sini kami membuat work breakdown structure atau WBS, yaitu pemecahan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah dikelola. Pada WBS ini kami susun hingga level 3, di mana level 1 sebagai keseluruhan proyek, level 2 yaitu tahapan utama proyek, kemudian level 3 yaitu detail pekerjaan yang lebih spesifik. Pada level pertama, keseluruhan proyek yaitu Campus One Development, yang sebagai penanggung jawab yaitu seorang PM atau project manager. Kemudian tahapan utamanya yaitu ada planning, PM atau analis sebagai penanggung jawab.
pada hal ini. Kemudian detail pekerjaannya ada define project scope dan objectives. Sebagai penanggung jawab yaitu lead analyst. Kemudian ada stakeholder identification dan communication plan. Di sini PM sebagai penanggung jawab. Kemudian resource planning dan team assignment. PM sebagai penanggung jawab. Risk assessment dan mitigation plan. PM atau analis sebagai penanggung jawab. Kemudian ada project schedule and milestones. Menggunakan Gantt chart. Di sini PM sebagai penanggung jawab. Kemudian ada tahapan utama yang kedua yaitu requirement analysis. Penanggung jawabnya yaitu lead analyst. Kemudian detail pekerjaannya ada wawancara stakeholder, ada rektorat, biro akademik, biro keuangan, juga pastinya mahasiswa. Di sini penanggung jawabnya yaitu seorang analis. Kemudian ada dokumentasi functional requirements. Di sini penanggung jawabnya yaitu seorang analis. Dokumentasi non-functional requirements. Di sini penanggung jawabnya yaitu seorang analis juga. Kemudian validasi requirements dengan stakeholder, sign off. Di sini penanggung jawabnya yaitu seorang lead analis. Kemudian tahapan utama yang ketiga yaitu design. Di sini penanggung jawabnya yaitu UI UX designer. Ada detail pekerjaannya seperti pembuatan user flow dan wireframe. Penanggung jawabnya yaitu UI UX designer. Kemudian ada high fidelity UI design menggunakan Figma. Di sini penanggung jawabnya UI UX designer. Kemudian ada design system and component library. Penanggung jawabnya UI UX designer. Kemudian arsitektur sistem dan database design. Di sini penanggung jawabnya yaitu sistem arsitek. Kemudian API contract design, REST API specification. Di sini penanggung jawabnya yaitu backend lead, memimpin backend. Kemudian ada design review and approval oleh stakeholder. Di sini penanggung jawabnya yaitu PM, seorang PM atau analis. Kemudian tahapan utama yang keempat, di sini yang bertanggung jawab yaitu seorang vendor developer. Kemudian detail pekerjaannya ada modul autentikasi implementasi SSO login dan JWT session. Di sini penanggung jawab developer 1, kemudian ada modul akademik, jadwal kuliah dan nilai, developer 2. Dan modul keuangan, tampilan tagihan pembayaran, penanggung jawab yaitu developer 3. Kemudian ada modul administrasi, form pengajuan surat aktif kuliah, developer kedua. Kemudian modul notifikasi, push notification, Firebase FCM. Sini penanggung jawabnya itu developer 4. Kemudian ada modul profil, dashboard profil mahasiswa. Di sini penanggung jawabnya yaitu developer 1. Kemudian integrasi API backend dengan sistem akademik kampus. Penanggung jawabnya yaitu developer 5. Kemudian ada backend API development and database implementation. Sini penanggung jawabnya yaitu developer kelima. Kemudian ada tahapan utama yang kelima, yaitu testing and quality assurance. Penanggung jawabnya yaitu QA team. Kemudian detail pekerjaannya ada unit testing per modul. Penanggung jawabnya itu QA atau developer. Kemudian ada integration testing, API dan backend. Penanggung jawab yaitu seorang QA engineer. Kemudian ada user acceptance testing bersama mahasiswa dan stakeholder. Di sini penanggung jawabnya yaitu seorang QA atau PM. Kemudian ada performance and load testing. Di sini 5.000 concurrent users. Kemudian
penanggung jawabnya itu seorang QA engineer. Kemudian ada security testing. Testing itu ada penetration test, kemudian ada data privacy. Di sini penanggung jawabnya yaitu seorang security analyst. Kemudian ada bug fixing dan regression testing. Penanggung jawab yaitu developer atau QA. Kemudian tahapan utama yang ke-6. Seorang penanggung jawabnya itu ada developer ops atau director IT. Kemudian tahapan detailnya ada setup cloud infrastructure dan production server. Sini penanggung jawabnya yaitu DevOps. Kemudian ada publish aplikasi ke Google Play Store. Penanggung jawabnya yaitu DevOps. Kemudian ada publish aplikasi ke Apple Store, App Store. Penanggung jawabnya yaitu DevOps. Kemudian ada Go Live Monitoring dan Hypercare. Jadi ini dilakukan 2 minggu setelah launching. Penanggung jawabnya yaitu DevOps atau support. Kemudian tahapan utama yang ke-7 yaitu documentation and project closure. Ini penanggung jawabnya yaitu seorang PM atau analis. Kemudian detail pekerjaannya ada dokumentasi teknis, API docs, database schema, architecture. Sini penanggung jawabnya yaitu developer atau analis. Kemudian ada user manual dan panduan penggunaan mahasiswa. Di sini penanggung jawabnya itu seorang analis. Kemudian ada project closure report and lessons learned. Penanggung jawabnya itu seorang PM. Kemudian yang terakhir ada handover ke direktorat IT. Penanggung jawabnya yaitu seorang PM. Jadi sekian WBC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Nah, untuk bagian ini ada scope validation atau acceptance kriteria standar minimum yang harus dipenuhi sebelum fitur dinyatakan selesai dan diterima oleh stakeholder. Lalu di sini ada 4 kriteria login SSO. Itu pertama AC1.1. Yang paling dasar, mahasiswa harus bisa login dengan akun kampus yang valid, tapi kita tidak berhenti di sana saja. Di situ ada metode verifikasinya, ada demo fungsional dan biasanya di IT. Lalu yang kedua itu ada AC1.2, memastikan kegagalan login pun harus elegan. Memastikan kegagalan harus elegan, pesan error yang informatif, bukan sekedar login valid. Nah, terus ada AC1.3 itu mengatur auto logout sekitar 30 menitan untuk keamanan data. Lalu ada AC1.4 yaitu yang paling teknis, JWT token tidak boleh tersimpan di storage yang tidak terenkripsi karena ini celah keamanan yang sering dieksploitasi. Nah, dari keempat kriteria ini yang diverifikasi dengan cara berbeda: demo fungsional, test case, automate test, dan security review. Lalu ada jadwal kuliah. AC2.1 itu memastikan kelengkapan data, nama mata kuliah, ruang dosen, jam, dan hari semua harus tampil, tidak ada boleh yang kosong. Lalu ada AC2.2 memastikan akurasi data yang ditampilkan harus sinkron dengan SI siakat dengan toleransi maksimal 1 jam. Jika mahasiswa melihat ruangan yang berbeda dari sistem akademik, itu adalah kegagalan. Lalu ada AC2.3 yaitu tentang offline capability. Mahasiswa harus tetap bisa melihat jadwal meski tidak adanya koneksi internet menggunakan data yang sudah di-cache. Ini sangat relevan untuk kampus dengan koneksi internet yang tidak stabil. Lalu yang terakhir ada AC2.4 memastikan filter berdasarkan hari berfungsi. Fitur sederhana tapi sangat menentukan user experience. Lalu di sini ada tagihan pembayaran. AC3.1 itu memastikan semua informasi tagihan tampil lengkap dan akurat. Ada AC3.2 yaitu mengatur sinkronisasi maksimal 1 jam dengan sistem keuangan.
Lalu ada C3.3 itu kriteria privasi yang sangat penting. Data tagihan mahasiswa A tidak boleh terlihat oleh mahasiswa B. Ini diuji dengan security test khusus. Dan AC3.4 adalah kriteria yang unik. Kita memverifikasi bahwa fitur pembayaran online tidak ada di aplikasi. Ini bukan kesalahan, ini kesengajaan sesuai out of scope. Itu verifikasinya dilakukan oleh PM sendiri sebagai scope guardian. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Akram. Jadi pada bagian E ini, saya akan membahas scope control atau sering disebut juga change request analysis. Jadi, saya akan membahas tentang framework change request itu dulu. Jadi, setiap permintaan dievaluasi dari 3 dimensi, dampak terhadap scope, dampak terhadap biaya dan waktu, dan relevansinya terhadap business objektif. Hasilnya ada 3 kemungkinan keputusan, yaitu diterima, tunda ke fase 2, atau ditolak. Yang pertama itu ada dari BM, dia melakukan permintaan event registration. BEM meminta fitur pendaftaran kegiatan mahasiswa secara digital ini permintaan yang legitimat. Ada value nyata bagi mahasiswa, tapi dampaknya tidak kecil. Butuh modul baru, database event, sistem notifikasi konfirmasi, estimasi tambahan sekitar 50-80 juta, dan waktu pengerjaan 3-4 minggu. Keputusannya itu tunda ke fase 2. Ini bukan ditolak, tapi dijadwalkan dengan proper. Alasannya sederhana, anggaran dan waktu tidak memungkinkan di fase ini. Tapi idenya bagus dan akan masuk ke roadmap setelah go live fase 1 stabil. Dengan keputusan ini, BEM merasa didengar, permintaannya tidak ditolak mentah-mentah, hanya ditunda. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Lalu permintaan kedua dari Rektorat. Rektorat meminta dashboard analitik kehadiran mahasiswa secara real time. Ini permintaan dari sponsor proyek, orang yang paling berkuasa. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya itu dengan data, dampak skopnya yang tinggi, butuh integrasi dengan sistem presensi yang belum tentu punya API yang siap, backend analytic engine yang kompleks, dan tampilan dashboard baru. Estimasi tambahnya itu di sekitar 100 hingga 150 juta, dan waktu pengerjaannya itu 5 hingga 6 minggu. Keputusannya ini ditolak untuk fase ini, tapi caranya itu harus taktis, bukan menolak idenya, tapi menyarankan bahwa ini lebih tepat dijadikan proyek analytics independen dengan sponsor, anggaran, dan timeline yang tersendiri. Dengan framing seperti ini, rektor merasa idenya dihargai dan dieksekusi dengan serius, bukan sekedar dibuang. Lalu yang ketiga itu dari Biro Keuangan. Ini adalah change request yang paling mudah ditolak secara formal, tapi paling sensitif secara politik karena datang dari Biro Keuangan yang merupakan salah satu penyedia data kritis. Jawabannya ada di bagian A. Payment gateway sudah tertulis eksplisit di out of scope dan sudah ditandatangani oleh semua stakeholder termasuk Biro Keuangan itu sendiri. Artinya, penolakan ini bukan keputusan sepihak dari PM. Ini menegakkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Selain itu, secara teknis, implementasi payment gateway membutuhkan compliance PCI DSS, MOU dengan bank, dan audit keamanan khusus yang jauh melampaui kapasitas tim. Biaya estimasinya ini di sekitar 200 hingga 300 juta, hampir menyamai anggaran awal proyek. Jadi, keputusannya itu ditolak dengan tegas, tapi dengan data yang tidak bisa dibantah. Lalu dari mahasiswa, terdapat 2 permintaan. Yang pertama itu dark mode. Satu-satunya change request yang kita terima. Dark mode adalah perubahan timing semata. Tidak menyentuh logika bisnis, tidak menambah modul baru, tidak mengubah arsitektur sistem. Estimasi biaya hanya 5-10 juta dengan waktu pengerjaannya kurang lebih 1 minggu dan bisa dikerjakan paralel di sprint akhir development tanpa mengganggu modul lain. Value bagi pengguna tinggi. Ini fitur standar yang meningkatkan kenyamanan, khususnya untuk pengguna di malam hari. Ini contoh sempurna dari keputusan scope yang berbasis analisis, bukan perasaan.
kita tidak bisa menolak semua permintaan secara otomatis. Kita menerima yang masuk akal dan menolak yang tidak. Lalu permintaan mahasiswa juga, yang kedua itu chatbot AI, adalah permintaan yang paling menarik secara inovatif, tapi paling tidak realistis dalam konteks proyek ini. Implementasinya membutuhkan integrasi LLM atau AI API, training data khusus untuk konteks kampus, back-end terpisah, dan yang paling kritis, ongoing cost yang tidak bisa diprediksi. Setiap kali mahasiswa bertanya ke chatbot, ada biaya API call yang harus dibayar terus-menerus. Dan ini sama sekali belum dianggarkan. Estimasi tambahnya itu sekitar 150 hingga 250 juta, plus ongoing cost, dengan waktu pengerjaan kurang lebih 6-10 minggu. Jadi kesimpulannya itu ditolak untuk fase ini, tapi masukkan ke evaluasi roadmap jangka panjang dengan kajian feasibility tersendiri. Jadi kesimpulannya, scope manajemen bukan tentang menolak ide, ini tentang membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam keterbatasan nyata, dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan, demi satu tujuan yang sudah kita sepakati bersama. Campus One yang benar-benar selesai tepat waktu dalam anggaran dan meningkatkan kepuasan mahasiswa sebesar 30%. Sekian dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.